Ya, oke, selanjutnya kita akan coba melakukan analisis komponen utama menggunakan software SAS ya. Ya, kalau tadi kalian sempat melihat beberapa sintaks SAS yang saya gunakan ya, namun SAS yang kita gunakan tadi masih manual. Jadi tahapan untuk mengeluarkan komponen utamanya itu masih satu langkah demi satu langkah ya. Jadi hanya memanfaatkan SAS untuk membantu perhitungan kita saja. Nah, berikut ini yang mau saya sajikan bagaimana kalau kita langsung mengolah dari data menggunakan SAS sehingga langsung menghasilkan komponen utama. Ya, untuk software SAS sendiri ya, teman-teman bisa gunakan software SAS yang sudah diinstal di laptop atau di PC kalian ya. Namun di sini saya akan menggunakan SAS Odamid ya atau on demand SAS ya. Di sini datanya nanti akan running di cloud ya, sehingga kita tidak perlu menginstal software SAS-nya di laptop kita. Oke, nanti teman-teman bisa buka di sini welcome.oda.sas.com ya. Lalu kalau belum register bisa register dulu ya. Di sini karena saya sudah register jadi saya langsung login ya, lalu kita sign in. Oke, kalau sudah masuk ke menu ini ya, kita bisa pilih yang SAS Studio. Nah, ini bentuk SAS Studio ya di dalamnya. Oke, kalau kita mau membuat program baru di SAS, bisa klik tanda kertas yang ada bintangnya di sebelah kiri ini ya. Kita klik New. Nah, ini saya kopikan ya. Tadi sudah saya jelaskan cara menginput datanya di SAS ya. Nah, kalau kita mau langsung mengolah menggunakan analisis komponen utama ya, di sini kita bisa gunakan procprintcom. Oke, saya kopikan ke sini. Nah, jadi di sini tinggal ketikan procprintcom data sama dengan PCA ya. Tadi nama datanya, lalu variabelnya dimasukkan apa saja yang mau diolah. Kita lihat saja ya, di sini kita running dulu, ini di blok dulu semua, lalu kita klik gambar orang lari ini di kiri. Oke, ini dia hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ada statistika deskriptif dari X1, X2, dan X3, lalu matriks korelasinya, terus ini ada eigenvalue atau akar cirinya ya, dan ini proporsinya juga sudah dihitung ya, proporsi kumulatifnya juga sudah ada. Lalu ini adalah eigenvektor atau vektor ciri. Untuk interpretasi saya akan kembali ke slide ya supaya lebih jelas. Ya, ini tadi sintaks yang kita gunakan di SAS ya. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini adalah akar ciri dan vektor ciri. Ya, jadi kalau misalnya data nilai ini sebenarnya tidak masalah ya kita mau pakai matriks korelasi atau matriks koragam karena satuan datanya itu relatif mirip ya, kan nilai-nilai ya berkisar antara 0 sampai 100. Nah, kalau untuk scriptplot ini biasanya kita gunakan untuk memilih berapa banyak komponen utama yang akan kita gunakan dan seringkali digunakan untuk X yang banyak gitu ya. Jadi kita bisa lihat perubahannya dari pola scriptplot ini. Tapi ini karena X-nya cuma sedikit, yang scriptplot ini tidak terlalu bisa kita manfaatkan. Ya, memang kadangkala kita tidak memiliki matriks data yang berukuran N kali P. Namun, kita memiliki matriks korelasi antar peubah asal ya. Sehingga dalam hal ini kalau kita mau membuat analisis komponen utama menggunakan matriks korelasi ya, kita bisa gunakan procprintcom ini untuk melakukan analisis komponen utama dengan inputnya berupa matriks korelasi dengan cara sederhana kalau kita gunakan matriks data seperti pada contoh sebelumnya ya. Jadi misalkan dari data yang sama dengan sebelumnya kita bikin dulu ya matriks korelasinya seperti tadi yang saya contohkan di bagian ilustrasi ya. Di sini kita bisa buat perintahnya ini seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, bagian yang baru adalah di bagian procprintcom ini. Ya, nanti yang dimasukkan datanya, karena anggapannya kita nggak punya nih data yang PCA, kita hanya punya data matriks korelasi yang PCA score ini ya. Makanya datanya nanti kita masukkan data sama dengan PCA underscore core. Nah, di sini kita tuliskan type-nya. Jadi tipe data yang kita masukkan ini bukan data
row seperti biasa, tapi tipe data yang kita masukkan di sini adalah data core ya. Lalu baru kita running. Oke ya, saya coba di sini masukkan ke SAS. Ya, tadi procore-nya kita kopikan dulu ya, lalu baru printcom yang ada type core-nya ini. Nah, ini baru kita running. Nah, ini hasilnya didapat akar ciri dan vektor ciri yang sama seperti kita masukkan row data tadi. Oke, ini ya hasilnya ya, sama persis dengan pada saat kita memasukkan data X1, X2, dan X3 tadi. Tadi sempat saya tunjukkan bagaimana cara menghitung skor komponen utama. Di sini perhatikan nilai eigenvektor atau vektor ciri yang dihasilkan di printcom ini agak berbeda dengan yang dihasilkan pada perintah call eigen tadi ya. Kalau yang di call eigen tadi, yang ini minus, yang ini plus kan. Yang di sini kebalikannya. Ini tidak masalah karena memang kalau eigenvektor atau vektor ciri itu dia tidak unik seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ini mungkin salah satu hasil rotasinya. Nah, sehingga menentukan skor komponen utamanya kita gunakan persamaan yang ini ya. Kita masukkan datanya. Nah, kalau yang ini setelah kita masukkan X-nya, nilai Y1 dan Y2-nya ini kita dapatkan positif semua. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan masih setengah manual ya, jadi kita masih menghitung skor komponen utamanya itu manual. Bisa nggak kita langsung mengeluarkan skor komponen utama menggunakan SAS? Jawabannya bisa ya. Di sini saya mau contohkan. Nah, di sini kita tinggal tambahkan perintah yang merah ini ya, out sama dengan data PCA. Jadi kalau kita perintahkan keluarkan out ini, data PCA ini nama datanya saja ya, nama tabelnya boleh diisi apa saja, yang penting ada perintah yang out ini. Nah, jadi kalau misalnya ada perintah out ini, nanti dia akan mengeluarkan X1, X2, X3 beserta nilai skor komponen utamanya. Oke, kita coba ya langsung di SAS ya. Ya, ini saya kopikan langsung di sini ya, ada out data PCA ya. Lalu kita coba running. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi, namun skor komponen utamanya bisa kita lihat di window ini, output data. Nah, di sini di output data nih ada X1, X2, X3. Nah, ada 3 terakhir nih, print 1, print 2, print 3. Jadi ini adalah skor Y1, ini Y2, ini Y3. Tadi kan kita cuman menggunakan Y1 dan Y2 saja ya, berarti kita bisa ambil yang print 1 sama print 2. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang kita hitung manual ini, memang nilainya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena nilai yang dikeluarkan dari perintah out sama dengan ini adalah menggunakan peubah yang sudah distandarisasi. Kalau tadi kan kita langsung memasukkan X-nya saja ya ke dalam rumus komponen utamanya. Nah, sedangkan kalau yang di sini X-nya ini sudah distandarisasi baru dimasukkan ke rumus komponen utama sehingga hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya nggak masalah sih nilainya beda-beda. Kalau yang pertama tadi nilainya minus 62 ya, kalau yang kedua 60, yang ini 0,51. Ini juga salah satu bentuk rotasi vektor-vektor tadi. Jadi memang posisinya itu berubah, positif negatifnya berubah, tapi jarak antara vektornya itu tetap ya. Jadi kalau kita mau lihat titik-titiknya itu berdekatan apa enggak, kalau yang berdekatan tadi kan berarti korelasinya tinggi, ini tetap akan tergambarkan di sini walaupun nilai skor komponen utamanya itu berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan gimana caranya kita membuat plot dari skor komponen utama ini ya. Kita bisa lakukan manual, kita copy print 1, print 2 ini, kita bikin plotnya menggunakan SAS atau Excel atau yang lainnya, boleh. Tapi kalau misalnya kita mau langsung di perintah printcom tadi, nah di sini bisa kita tambahkan saja perintah ini, plot sama dengan skor ellipse ncom-nya berapa. Misalnya kita mau pakai 2 komponen utama nih, kita masukkan 2.
Oke, langsung kita coba ya di SAS. Ini saya tambahkan saja di bawahnya ya. Ini. Oke, kita running. Nah, ini hasilnya. Jadi di bawahnya script plot tadi ada plot antara komponen utama 1 dengan komponen utama 2. Nah, di sini kelihatan ya di komponen 1 ini keragamannya yang dijelaskan sebanyak 58,96%, di komponen kedua sebanyak 30,9%. Oke, ini hasilnya ya. Jadi kalau ini kan karena memang datanya sedikit ya, jadi agak susah kita kalau misalnya mau membuat kelompok-kelompok. Kalau datanya lebih banyak, bisa seperti plot awal yang saya ilustrasikan tadi. Jadi bisa kita kasih warna buat yang posisinya berdekatan ya. Nanti bisa kita interpretasikan hasilnya. Ya, tadi setelah kita menghitung skor komponen utama, kadang kan suka ada yang menanyakan, terus interpretasi hasilnya tuh seperti apa ya? Nah, memang di sini seringkali interpretasi komponen ini merupakan hal yang sulit, bahkan itu kadang tidak mungkin ya. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan analisis komponen utama sebagai upaya matematis untuk menyederhanakan banyaknya peubah. Ya, jadi di sini komponen utama kadang hanya sebagai analisis antara saja. Jadi kayak misalnya dari X, tadi kan kita punya X banyak, X-nya itu ada multikoliniaritasnya, kita transformasi dulu ke Y atau komponen utama yang sudah bebas dari multikoliniaritas. Nah, lalu kita balikan lagi ini data ini tadi mau diapakan gitu ya. Misalnya kita mau lakukan regresi berganda, ya bisa kita lanjutkan lagi nanti meregresikan peubah respon dengan peubah komponen utama yang baru kita bikin tadi. Nah, jadi di sini fungsi komponen utama sebagai analisis antara saja ya. Oke, nah jika kita ingin menginterpretasikan komponen sebagai peubah laten apa yang berada di belakang peubah yang diamati, ini akan lebih tepat kalau kita menggunakan analisis faktor atau faktor analisis. Jadi dalam hal ini kegunaan komponen utama adalah untuk reduksi peubah saja, ya, transformasi ke peubah yang sudah tidak memiliki multikoliniaritas ya. Nah, nanti selanjutnya skor komponen utama yang sudah kita dapatkan ini bisa dilanjutkan untuk melakukan analisis yang lainnya gitu ya. Jadi kita sudah dapat nih susunan data yang tidak punya multikoliniaritas, kita bisa lanjut mau ke regresi atau mau bikin plot dan sebagainya gitu. Oke, seperti itu ya cara penggunaan analisis komponen utama. Ya, kalau begitu saya cukupkan dulu penjelasan hari ini mengenai analisis komponen utama. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.